Shalom, pagi ini kita mau memulai ibadah agape. Kita mau fokus sama Tuhan, kita mau angkat pujian kita. Selamat pagi Bapak. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup dan bertata di surga, terpujilah dan dimuliakanlah nama-Mu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai kami dari sepanjang malam tadi hingga saat ini. Tuhan Bapa, saat ini kami mau memulai ibadah agape pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau fokus kepadamu saja Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu, dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Ampunilah Tuhan dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Untuk lagu kedua, mari kita pujikan terpujilah nama Tuhan. Kebesaran-Mu tetap selamanya.
Shalom, selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam persekutuan Agape pada awal bulan November ini. Bagaimana keadaan kalian? Puji Tuhan. Bu Endang berharap kalian semua dalam keadaan sehat, penuh semangat. Meskipun lama tidak berjumpa, meskipun masih belajar dari rumah, namun tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa kita ingin maju berkembang, meraih harapan dan kesuksesan untuk masa depan. Anak-anak terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah tadi kalian bersama-sama memuji Tuhan, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita menerima firman Tuhan saat ini, kita akan berdoa bersama-sama. Bu Endang hantarkan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang Maha Kasih, Allah yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia. Dikuduskanlah namamu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat penyertaan-Mu. Dan hari ini, saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu hendak belajar tentang firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu membuka setiap hati kami. Tanamkan firman-Mu sebagai rema dalam kehidupan kami, yang akan berbuah di dalam keseharian kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini, pagi hari ini, diambilkan dari kitab Mazmur 107 ayat 1. Kitab Mazmur 107 ayat 1, silakan anak-anak buka Alkitabnya, kita akan membaca bersama-sama. Mazmur 107 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita ulangi sekali lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Adapun tema renungan pada pagi hari ini adalah karena kasih setianya. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja Protestan atau gereja Kristen mengenal 31 Oktober kemarin itu sebagai hari reformasi gereja. Dari sejarah gereja kita tahu pada tanggal 31 Oktober 1517, Martin Luther, pelopor reformasi, menulis kepada Uskup Agung Albrecht sebuah protes tentang penjualan surat indulgensia atau surat pengampunan dosa. Dalam protesnya itu, Luther menyertakan salinan yang kemudian dikenal sebagai 95 dalil. Dan 95 dalil tulisan Luther itu segera diterjemahkan dari bahasa Latin ke bahasa Jerman, kemudian dicetak dan disebarkan ke seluruh Jerman dan wilayah lainnya di Eropa. Sejak itulah gejolak reformasi berlangsung dalam kehidupan bergereja. Anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Protes Martin Luther soal penjualan surat pengampunan dosa atau surat indulgensia ini sebenarnya berdasarkan pada pemahaman tentang hanya anugerah Allah yang menghapus dosa manusia dan yang menyelamatkan dunia, atau sola gratia. Hanya anugerah itulah yang diserukan oleh Luther untuk mengatakan bahwa manusia, juga gereja, tidak mampu menghapus dosa dan menyelamatkan dunia. Manusia hanya subjek yang diselamatkan oleh Allah. Dan gereja-gereja adalah satu persekutuan dari umat yang telah ditebus oleh dosa. Oleh karena anugerah dan kasih serta kebaikan Allah inilah, manusia dan juga gereja
menikmati dan menghidupi keselamatan dari Allah. Kita semua adalah orang-orang yang dikumpulkan dan ditebusnya. Anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi, seperti dinyatakan di dalam Pemazmur 107 ayat 1, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Karena kasih setianya kita hidup memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal bersamanya. Anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari sinilah kita mau belajar bahwa kasih anugerah Allah, keselamatan yang diberikan pada kita, itu karena berkat anugerah Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena surat indulgensia atau surat penghapusan dosa. Tetapi semua hanya karena kasih anugerah Allah. Untuk itu anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini di dalam kehidupan kita akan mengucap syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan pada kita dengan perbuatan baik kita. Jadi anak-anakku, perbuatan baik yang kita lakukan itu bukan karena kita ingin mengharapkan imbalan, tetapi sebagai ucap syukur kita karena berkat penyelamatan yang sudah Tuhan berikan pada kita. Jadi ketika kita mungkin melakukan perbuatan baik, tapi kok balasannya tidak baik atau direspon tidak baik, tidak usah diambil hati, tidak usah sakit hati. Karena kita melakukannya untuk Tuhan. Bukan karena kita ingin mengharapkan sesuatu imbalan dari perbuatan baik kita. Jadi anak-anakku yang terkasih, saat ini kita juga belajar. Jangan tukarkan keselamatan yang sudah kita terima. Keselamatan yang bersifat kekal itu dengan hal-hal duniawi yang bersifat fana. Misalnya, keselamatan ditukarkan dengan pacar, suami, istri, pekerjaan, atau jabatan duniawi yang bersifat fana, yang mudah hilang, yang mudah hancur. Pegang keselamatan itu sampai Maranatha, sampai akhir hidup kita. Karena upahnya adalah hidup kekal bersama Bapa di surga. Anak-anakku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari, karena kasih setianya kepada kita juga akan merespon kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita selama-lamanya sampai akhir hidup kita. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat ini. Kau izinkan kami untuk belajar tentang firman-Mu yang indah. Kasih-Mu, kesetiaan-Mu, anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Berkati kami Tuhan supaya kami senantiasa mampu mempertahankan dalam kehidupan kami sampai akhirnya. Kami tidak akan menukarkan keselamatan itu dengan hal-hal duniawi yang bersifat fana. Tetapi kami mau pegang keselamatan itu sampai akhir hidup kami. Bapa yang di surga, kami serahkan Tuhan kehidupan kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Anak-anak-Mu, Engkau berkati harapan-harapan mereka, cita-cita mereka. Biarlah Tuhan, mereka boleh merangkai harapan dan cita-cita dari sekarang karena berkat penyertaan-Mu. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau akan berikan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, sehingga mampu melepaskan bangsa Indonesia
dari pandemi COVID-19 dan masalah-masalah lain, sehingga kami rakyat Indonesia akan dapat hidup normal kembali seperti sedia kala karena berkat penyertaan-Mu saja. Kami serahkan Tuhan keluarga kami ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Biarlah kesehatan, sukacita yang dari Engkau senantiasa ada dalam kehidupan keluarga kami. Bapak Ibu Guru, karyawan, Bapak Kepala Sekolah, Kau berkati semuanya Tuhan. Mampu melakukan tugas dan kewajiban dengan bertanggung jawab dengan baik. Karena Engkau sendiri yang akan berkati. Kami serahkan Tuhan pergumulan pribadi lepas pribadi ke dalam tangan dan kuasa-Mu, dan Engkau sendiri akan memberkati, dan Engkau sendiri akan melepaskan kami dari segala permasalahan kami. Ampunkan Tuhan dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Amin.